Tapi jangan dikira terus gara-gara udah pakai belt, aman lu nggak semuanya. perlu latihan lower back, enggak. Lower back juga harus dilatih biar kuat. Tapi beban dengan beban yang masih kiranya masih medium. Oh enggak lah. Gua deadlift gua beltnya 300. Squat gua bisa beltless 260. Oke guys, balik lagi di rapsid.com, di channel YouTube-nya Raps, bersama gua Alfian Deltois, dan samping gua ada udah Chico Jericho. Salah dong. Oke, di depan kita udah banyak belt nih, Bang. Oke. Ini kan sekarang lagi banyak banget nih anak-anak SBD. SBD itu apa tuh? Pokoknya anak-anak powerlifter lah, Oke, SBD ya. Oke, Pokoknya lu kalau belum pakai belt yang juta-jutaan itu lu belum powerlifter. Oke. Nah, ini di depan kita udah ada 3 macam nih. 3 macam belt. Nah, coba lu bisa explain banget. Apa itu belt gitu ya? Apa itu belt, fungsinya apaan? Terus dia kegunaannya apa sih kalau buat orang kayak anak binaraga, latihan, anak gym, terus anak powerlifting? Gimana, Bang? Oke. Sebelumnya halo Raps Mania, gua Aji Strongman. Gua mau jelasin sebenarnya apa itu belt, terus apa fungsinya gimana, cara kerjanya, dan variannya apa aja. Belt itu sendiri itu sebenarnya hal yang sangat krusial di dalam lifting, ya. Oke. Ada di weightlifting, di powerlifting, ada di strongman, bahkan untuk fitness secara general juga dibutuhkan belt. Must use belt. Ya, jadi secara garis besarnya itu belt ini adalah bukan preventif untuk mencegah cedera. Itu yang harus kita garis bawahi. Oke. Jadi bukannya kalian pakai belt terus anti cedera, itu enggak. Bahkan beberapa cedera gua dilakukan pas saat pakai belt. Gitu. Jadi preventif mencegah cedera bukan belt, tapi teknik yang benar. Ngerti? Sampai di sini? Iya. Oke, selanjutnya belt itu sendiri itu adalah sebuah alat ibaratnya alat yang membantu dalam angkatan itu sendiri. Jadi kita ngomongin powerlifting lah ya. Nah, SBD itu sebenarnya merek kan. Jadi ada merek SBD itu sekarang sih di dunia dia nomor 1 untuk aparelnya ya. Jadi kalau lu lihat anak-anak rawor nih, ada yang ikut dari ujung atas sampai bawah di SBD, itu 20 juta tuh ada tuh. Ya. Kaosnya ini 750. Kaosnya ya. Belum ininya apa? Band apa namanya? Apa tunggu kita hitung dulu nih. Dari atas nih. Kaos tuh 7,5. Oke. Lifting suit. Nah, Lifting suit. Lifting suit itu 1,9. Lifting suit. Lifting suit. 1,9. Terus waist wrap itu 1,2 apa 1,1? Oke, waist wrap. Nah, terus untuk sleeve sekarang udah 2 jutaan. Ya 1,9 juga ada sih. Sleeve yang SBD. Yang buat dengkul. Oh, ini tuh namanya sleeve. Iya, kalau yang mahalnya yang paling mahal Inzer. Inzer itu yang kayak Mami Angie tuh. Yes. Itu 3 juta apa? Nah, kalau kaos kakinya gope. Oke. Itu pembahasan besok ya. Pembahasan besok. Kita belt dulu. Belt. Nah, beltnya SBD itu 4,6. Jangan sedih. Beltnya. Yang 7 juta? Yang 7 juta mungkin itu nguntunginnya kali. Ini kayak gini nih modelnya. Yang punyanya Pak Tri. Pak Tri apa? Mas Tri. Iya, itu 4,6. 4,6 anjir. Itu guys, di Garuda Gym, di emper. Iya, di Garuda Gym mah biasa. Belt-belt ini di ngemper. Di emper. Belt-belt kayak gini nih di emper. Siapa aja boleh pakai. Betul. Jadi gue mau jelasin itu fungsinya, dan fungsi utamanya adalah membuat tubuh kita tuh seperti kaleng soda. Oke. Gue kasih ilustrasinya kayak gini nih. Kaleng, kalau kita tekan sekuat apapun, dia kan kekuatannya keras tuh, ya nggak? Tapi kalau dibikin udara sedikit aja, dia langsung bisa remek. Oke. Nah, ini fungsinya belt ini adalah membuat perut kita itu seperti kaleng itu. Core kita tuh kayak kaleng, keras banget.
Semakin keras core kita, semakin stabil dalam mengeksekusi gerakan tersebut, gitu loh. Dan juga sedikit membantu menjaga lower back kita. Mengunci. Gitu. Mengunci. Tapi jangan kira pakai. Tapi jangan dikira terus gara-gara udah pakai belt, lu nggak perlu latihan lower back. Enggak, lower back juga harus dilatih biar kuat. Bahkan untuk melatih core, gua bahkan latihan no belt. Iya. Beltless gua. Tapi dengan beban yang masih kiranya masih medium. Oh enggak lah. Gua deadlift gua beltless 300. Squat gua bisa beltless 260. Kalau bench press gua ya masih di atas orang Indonesia lah. Itu. Jadi emang harus core itu tuh harus dilatih. Gila anjing, gue serius banget ngomongnya, itu bercanda. Gak apa-apa sih, bener ya Bang. Biar daripada penonton kita tuh benar-benar serius. Iya, nggak bercanda itu. Oke, langsung nih. Ini kan ada 3. Nih, ini belt yang ini apa, dan ini yang apa. Oke, yang ini. Nih. Ya, ini namanya belt yang paling sering common kita ketemu di tempat-tempat fitness, namanya prong. Iya, bukan semprong ya. Prong. Prong bukannya pas kamera. Oke, ini prong. Bukan. Itu kenapa prong? Dia karena pakai kayak gesper gitu kan. Nah, gini kan. Nah, gesper kayak anak sekolah nih. Nah, gini. Dan ini basically ini yang ada di fitness. Kenapa kayak gini modelnya, yang belakang lebih tebel dari yang depan? Tanya kenapa? Tanya. Kenapa, Bang? Nah, karena kalau depannya sama-sama tebal seperti ini atau ini, napasnya agak susah. Oke, iya. Iya, benar. Dan ini biasanya untuk atlet, kalau dipakai di atletnya sendiri itu di weightlifting, yang model gini nih. Jadi belakangnya gendut, depannya kecil. Tuh, jadi dia masih bisa bernafas dengan lega. Nah, ya, weightlifting ya berarti kayak dia karena dia butuh angkatannya kayak snatch, clean and jerk, kayak Bang Karel tuh, kayak Eko Yulianto. Berarti nggak perlu yang setebel-tebel? Oh, nggak perlu karena ini terlalu stiff. Ini dia masih fleksibel karena gerakan weightlifting itu adalah fleksibel bertemu strength, ketemu dengan stability. Wah, itu teknik. Oh, jadi weightlifting itu guys, ya, itu olahraga menurut gue yang paling susah. Benar. Karena itu technical dicampur power, flexibility. Nah, itu olahraga paling susah secara teknis ya. Nah, gitu. Oke, yang kedua. Ini belt strongman gue nih. Oke. Nah, ini namanya. Ini dari mana nih? Lu beli di luar ya, Bang? Apa? Lu beli di luar? Oh iya, nggak ada barang gue di sini mah. Kecuali yang ini, Rugen, sponsor Rugen. Ini belt yang dipakai sama Brian Shaw. Brian Shaw ini juara World Strongest Man 4 kali, Arnold Classic 4 kali. Iya. Dia orangnya tingginya 2 meter. Orang Irland. Hah? Irland ya? Orang Iceland. Amerika. Itu Thor, Bang. Oh, itu Thor. Oh iya. Ini Brian Shaw. Brian Shaw. Yang botak kan? Iya, betul. Ini gue emang sengaja milih belt ini karena ngikutin dia. Karena dia emang orang yang gue look up tuh. Ya, gue fans banget. Ini namanya liver belt. Liver belt. Jadi depannya nih gini ya, bulat ya. Bulat. Terus ini strapnya. Strapnya tali gitu doang. Dia pakai velcro. Oke. Harganya berapa kalau yang gini, Bang? Ini mahal juga. Ini hampir 3 juta kayaknya. Ya, ini kan namanya prong. Sorry. Ini bukan liver belt. Ini velcro. Nah, ini karena pakai velcro deh. Ini velcro. Oh. Ini yang liver belt. Prong berarti dia ininya gini ya, ngancing ya. Kayak ngancing, kayak apa? Gesper. Nah. Kalau yang velcro. Cuma ini bukan sembarang velcro. Gue pakai ini dari 2020 guys. Sampai 2023 dia masih kuatnya masih sama. Kuat banget ini. Strapnya nggak ini ya. Dan kenapa ini dipakai buat strongman? Pertama dia elastis, nggak stiff gini. Tuh.
Kan dia kain kan nilon. Dan ini buat gua kalau gerakan-gerakan strongman yang lari, yang kayak yoke, yang kayak farmer walk, flip tire nih pakai ini karena dibutuhkan gerakan-gerakan yang kita aerobik tinggi gitu. Ya, pinggulnya juga banyak lebih bergeraknya ya bang ya. Iya, jadi yang masih dan ini napas masih enak karena tipis. Dan ini bahannya masih bisa ngeliuk-ngeliuk kan perut gua. Perut gua gede banget nih, jadi pakai ini dia mau miring, bongkok itu nggak masalah guys. Kayak bahannya itu kayak bahannya body harness yang dibuat orang. Nah iya ya. betul. Ini bahan body harness. Betul guys. Sering bersihin lift ya? Gua ini bang, manusia pembersih kaca. Oh gitu. Oke, jelas. Kayak tembok. Oke. Nah, ini ternyata ini brand Indonesia ya? Iya. Enggak, mereknya doang. Dari luar juga ini. Mereknya dari luar. Ini mereknya Rugen, ini liver belt. Ini mengcopy dari SBD. Oke. Gitu. Oh, ini brand luar ya? Brand sini Indonesia. Cuman ininya dari namanya liver belt. Kenapa liver belt? Karena dia anak sekarang bilang cetek-cetek, Bang. Cetek tuh. Nih. Gini nih. Tapi kalau dikeluarin cetek. Itu bang. Liver belt. Nah, guys, liver belt ini 13 mili tebalnya. Tebal banget bang. Tuh bisa dilihat kan? Tebal banget. Buat ketok kepala benjol juga sih bang. Oh iya, ini kenapa dibutuhkan 13 mili buat powerlifting? Karena powerlifting itu gerakannya statis. Squat kan cuma naik turun bang. Iya. Bench press juga naik turun. Benar bang. Deadlift juga naik turun. Gerakan-gerakan statis itu membutuhkan stabil yang tinggi. Dan kita cenderung core kita tuh lemah kan. Nah, membuat core kita seperti kaleng itu tadi pakai belt. Jadi dia memberikan pressure di core. Semakin keras pressure-nya bang, abang squat lebih enak gerakannya karena perutnya ketahan. Dan jadi otomatis karena gerakannya lebih enak dieksekusi, bebannya bisa nambah. Bisa lebih karena percaya diri juga sih bang, karena tumpuan dari core-nya itu kuat. Ini ya. Pokoknya semakin kuat core Anda, angkatan kalian tuh bahkan bisa lebih kuat lagi. Itu kalau semakin lemah core-nya, semua angkatan akan jelek. Gitu bang. Jadi dibutuhkan build yang super stiff seperti ini untuk membuat perut kita menjadi keras gitu. Range harga. Ini kalau yang kayak liver belt ini yang cetak-cetak. Kalau yang bikinan Indonesia mungkin 1.8 lah, 1,8. Kalau yang Velcro tuh di bawah gopek kayaknya. Kalau yang Indonesia ya. Kalau yang ini Sportisi berapa? Pego ya. Sport and Fit ini ada di Sport and Fit guys. Nah, nanti linknya ada di deskripsi. Ini banyak di mana-mana di mall dijual banyak ya, yang kayak gini ya. Ini pokoknya buat anak gym lah. Anak gym gitu. Jadi dan buat berat banget. Kalian yang ngerasa pinggangnya bermasalah terus pas nge-gym selalu pakai belt, menurut gua kalian jadi gini, jangan berpikir gua nge-gym gua mau pakai belt biar pinggang gua nggak sakit. Itu salah. Kalian harus benerin lah pinggangnya. Jangan gara-gara pinggang sakit terus nge-gym pakai belt terus. Ngerti gak? Iya, jadi mendingan dibenerin sumber penyakitnya. Jadi jangan terpaku ke belt terus, jadi dikit-dikit pakai belt. Ngangkat 10 kilo pakai belt. Yang enggak, lama-lama core-nya nggak bakal kuat kalau selalu ditunjang dengan belt itu sendiri. Ya berarti kalau buat benerin dulu lah pinggangnya. Ya dari formnya dong. Iya, benerin dulu ke Pak Johari dulu. Nah, habis itu tekniknya dibenerin. Iya. Jadi percuma mau sekuat apapun kita, kalau formnya nggak bagus, teknik kita nggak bagus, gua jamin seminggu sekali cedera. Mau lu memakai belt 2, satu di pala, satu di sini, tetap bakal cedera bang. Gitu. Jadi ini bukannya preventif mencegah cedera, enggak, tapi ini membantu tubuh kita supaya gerakannya menjadi lebih bagus gitu dan pressure-nya lebih keras di core kita, karena core itu adalah
namanya juga core kan, inti. Kekuatan tubuh inti kita dari tuh. tubuh badan. Iya, kayak misalnya abang nih kalau lagi mau ngendoy kan, gerakannya cepet, ya kan? Core-nya harus kuat bang. Iya. Kalau nggak kuat, udah. Cengklak. Iya, bisa gancet nih. Gitu. Tahu nggak gancet? Ya gitu bang. Oke bang, netizen say pakai belt bikin nggak kondor. Oh nggak juga, nggak bang. Fakta apa? Mitos apa fakta? Itu mitos. Gua ya alhamdulillah nih bang, yang tadi gua sebutin, gua bisa beltless gua bisa 300 kilo deadlift ya. Itu dan perut gua nggak ada masalah apa-apa, nggak ada hernia. Karena apa? Pertama, gua nahan napas gua. Napas itu kan yang utama bang. Oke. Orang berenang aja tahan napas. Coba kalau berenang ngambil napas. Berarti orang yang kena hernia pas lagi main weightlifting kayak mungkin gitu, napasnya nggak bener. Iya betul. Gitu. Gue pernah dengar juga sih ada dokter bilang gitu juga sih. Iya. Dan alhamdulillah mungkin otot perut gua diberikan nama Allah kuat bang. Kuat makan juga. Iya. Yang penting formnya bener dulu bang. Iya bang. Mau lu sekuat apapun otot perut lu, kalau gerakannya nggak bener, ya hernia juga. Itu sama. Bahkan nih ada justru kan itu kondor ya namanya ya. Itu ya turun bro ya. Turun bro. Nah turun bro. Turun bro. Ibu-ibu malah banyak yang turun bro kan. Ibu-ibu loh, dia kan nggak weightlifting, tapi dia nyuci. Kan itu berarti apa bang? Berarti dia capek badannya. Makanya kalau badan kita lagi capek, jangan ngangkatnya berat-berat gitu. Jadi harus tahu badan capek istirahat. Besok kan ada lagi. Mendingan istirahat sehari, besok seger daripada bangsain hari ini latihan. Akhirnya terus berat-berat lagi. Wah udah, ngejar ego lifting itu. Yang penting buat instastory mulu, iya enggak? Percuma ngapain sih instastory berat-berat? Pas giliran di lomba, zong lomba kalah. Iya. Oke guys, itu tadi 3 belt dari manfaat beltnya dan fungsinya. Jadi kalau kalian fitness mania bisa pakai yang prong. Bisa fitness mania ini ya. Ya ini juga bisa fitness mania. Fitness mania oke. Nah, cuman kalau ini nggak bakal nyaman dipakai fitness mania main apa? Karena nyesek juga terus sama kejepit. Nah iya, ini kan dipakai cuma sepersekian detik bang, paling nggak ada semenit. Orang coba lihat lifter kalau mau angkat squat baru pas sudah di depan barnya kan baru dia cetek. Nah, setelah angkat cetek berapa detik itu? Coba ini dipakai sekitar 2 jam nge-gym, buset dah. 15 detikan. Iya, ngap lah. Jadi fungsinya dia hanya berguna beberapa saat doang. Cuman kalau ini mungkin lebih banyak karena bisa dipakai lama dan bahannya tipis dan dia lentur. Nah ini untuk emang menjaga misalnya di tengah-tengah latihan sakit, nah baru pakai belt gitu. Oke bang, ini kalau pakai belt, satu lagi ya netizen set nih. Kalau pakai belt itu bikin perut jadi kecil. Itu gini bang, itu gue pernah baca ada satu studi. Jadi zaman dulu, bang ini mengacu zaman dulu ya. Ada cewek-cewek di zaman kerajaan itu yang dia setiap hari harus pakai korset bang. Yes. Ya nggak? Pernah kan lu lihat ada di film-film tuh. Dan itu membuat perutnya kecil. Tapi itu bang, itu berjam-jam, lu bayangin. Dan itu emang kayak tradisi. Jadi emang kayak, kayak gurita aja lah. Iya kan? Kalau habis lahiran, dibalikin lagi pakai. Tapi kan itu lama bang. Kalau pakai belt fitness berapa lama sih nge-gym? Bang sejam. Ya nggak bikin kecil. Terus ada lagi yang dipakai pas apa namanya bang? Belt gini dipakai treadmill ya? Oh iya ada. Jangan bang kalau mau treadmill dia pakai khusus bang namanya Upstream. Jadi dia bahannya tuh kayak kemben ya. Kayak apa? Korset. Cuma itu dia panas. Nah, kalau mau itu buat kardio tuh, karena bahannya bukan belt, itu kayak neoprene tipis bang. Dan dia udaranya bisa masuk. Berarti mitos fakta nih kalau misalnya pakai mitos belt bikin mitos. Mitos. Ya kalau mau bikin perut kecil ya treadmill diet lah. Treadmill. Kecuali lu pakai korset yang sampai sini tuh, yang kayak cewek-cewek zaman dulu. Seharian 24 jam lu pakai tuh.
Oke guys, itu tadi fungsi dan manfaat dari belt tadi ada 3 ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi kalaupun misalnya mau check out ataupun mau cari-cari untuk info beltnya ini. Oke, thank you follow kemana Bang Haji? Bisa follow ke kalau mau beli ini nih. Beli ini bisa ke Sport and Fit. Sport and Fit. Ini kalo beli ini, di Alibaba di luar. Enggak, ini di sini ada kayak di beberapa Just Tip gitu loh. Just Tip ya. Kalau ini ada di Rugen. Cek-iket ya. Cek-iket kalau lagi ke London ataupun ke Inggris bisa. Udah sebulan nggak pulang-pulang cek-iket nih, ya Allah. Ini Rugen, ini kalau Rugen ada di Tokped gitu ada. Oke, thank you banget Bang Haji. Terima kasih udah bisa sama-sama ikutin video senang kita. Berbagi informasi untuk Fitness Mania, Reps Mania, Powerlifter Mania ya. Iya. Oke, thank you banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.